I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 2020 DAB akan mempresentasikan video infografis mengenai manajemen pelayanan kesehatan yang beranggotakan Saya Widianti, saya Ustaz Reini, saya Rafina Nurwahida, saya Zakira Rahman Latif. saya Andi Nurlaila, saya Maulana Arya. Apa sih manajemen puskesmas itu? Pusat Kesehatan Masyarakat atau biasa disebut dengan puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama. Agar puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka puskesmas harus memiliki sistem manajemen yang baik agar dapat memudahkan dalam menyusun rencana kegiatan untuk periode 5 tahunan, yang selanjutnya akan dirinci lagi ke dalam rencana tahunan puskesmas sesuai dengan siklus perencanaan anggaran daerah. Proses selanjutnya adalah penggerakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan atau program yang disusun. Kemudian, melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan atau corrective action, dan diakhiri dengan pelaksanaan penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja puskesmas. Berikutnya merupakan siklus dari sistem manajemen puskesmas. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data yang akurat serta diperoleh dengan cara dan dalam waktu yang tepat, maka akan dapat mengarahkan upaya kesehatan yang dilaksanakan puskesmas dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Peran pemerintah daerah sangat besar dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di masyarakat. Oleh karenanya, puskesmas perlu mencari dukungan dari pemerintah daerah yang dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota. Proses perencanaan puskesmas akan mengikuti siklus perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tingkat desa, selanjutnya disusun pada tingkat kecamatan, dan kemudian disusulkan ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Perencanaan puskesmas yang diperlukan terintegrasi dengan lintas sektor kecamatan akan diusulkan melalui kecamatan ke pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Puskesmas akan menyusun rencana 5 tahunan dan rincian rencana tahunannya berdasarkan pada hasil evaluasi tahun sebelumnya dan mengacu pada kebijakan kesehatan dari tingkat administrasi di atasnya, baik kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Untuk kepentingan penyusunan perencanaan puskesmas perlu diselaraskan dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan program kesehatan nasional lainnya. Dengan adanya rencana 5 tahunan puskesmas, maka kelangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada setiap tahun untuk satu periode akan dapat lebih terjamin. Walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana kegiatan di puskesmas, maka diharapkan pengembangan program atau kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana 5 tahunan yang telah ada. Yang pertama, persiapan. Tahap ini mempersiapkan staf puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan cara yang pertama, kepala puskesmas membentuk tim manajemen puskesmas yang anggotanya terdiri dari tim pembina wilayah, tim pembina keluarga, tim akreditasi, dan tim sistem informasi puskesmas. Yang kedua, kepala puskesmas menjelaskan tentang pedoman manajemen puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi keberhasilan penyusunan rencana 5 tahunan puskesmas. Yang kedua, ada analisis situasi. Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan mengidentifikasi masalah kesehatan yang dihadapi puskesmas, agar dapat merumuskan kebutuhan pelayanan dan pemenuhan harapan masyarakat yang rasional sesuai dengan keadaan wilayah kerja puskesmas. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data kinerja puskesmas.
Puskesmas ini mengumpulkan dan mempelajari data kinerja dan gambaran status kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas dalam 4 tahun yang dimulai dari tahun N5 sampai dengan tahun N2 untuk setiap desa atau kelurahan. Data yang dikumpulkan berupa data dasar, data UKM esensial, data UKM pengembangan, data UKP, data keperawatan kesehatan masyarakat, data kondisi keluarga di wilayah kerjanya, kemudian penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional, keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban yang sehat. Kemudian, menganalisis data dalam rangka mendapatkan informasi sebagai landasan penyusunan rencana 5 tahunan Puskesmas, dilaksanakannya analisis data Puskesmas. Yang pertama ada analisis deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan data yang terdapat dalam tabel sesuai karakteristik data yang ditampilkan, termasuk nilai rata-rata, nilai minimal dan maksimal, serta nilai kuartil. Kemudian ada analisis menurut waktu yang merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan sesuatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Kemudian ada analisis menurut demografi. Dari analisis menurut kelompok demografi ini dapat dilihat perbandingan kejadian pada masing-masing kelompok sehingga dapat diketahui kelompok mana yang lebih beresiko. Kemudian ada analisis menurut tempat. Yang dimaksud dengan tempat ini adalah area geografis, dapat dikategorikan menurut luas maupun tinggi wilayah, dan dapat juga menurut perkotaan, pedesaan, dalam luar negeri, institusi non-institusi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, analisis komparatif. Menjelaskan data dengan membandingkan karakteristik data wilayah yang satu dengan wilayah lainnya atau membandingkan dengan target atau standar tertentu antara jenis kelamin, antara kelompok, antara sumber data. Kemudian yang terakhir ada analisis hubungan dalam program dan antar program. Analisis hubungan dalam program dan antar program adalah analisis yang menjelaskan hubungan atau keterkaitan variabel dalam dan atau antar program yang secara logika memiliki hubungan. Dari beberapa metode analisis di atas, dapat dihasilkan gambaran analisis yang merupakan interpretasi dari data atau situasi yang dianalisis. Gambaran analisis tersebut harus dapat menggambarkan yang pertama kecenderungan pencapaian status kesehatan masyarakat dan hasil kinerja Puskesmas. Yang kedua, ketersediaan dan kemampuan sumber daya Puskesmas. Yang ketiga, prediksi status kesehatan dan tingkat kinerja Puskesmas dengan target pencapaian untuk 5 tahun ke depan, baik prediksi untuk mencapai target kinerja dan status. Faktor Perumusan masalah. Dari hasil analisis data dilaksanakan perumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Tahapan ini dilaksanakan melalui yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah dilaksanakan dengan membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian, dan masalah yang ditemukan. Yang kedua, menetapkan urutan prioritas masalah. Dalam penetapan urutan prioritas masalah dapat mempergunakan berbagai macam metode seperti metode USG atau urgency, seriousness, growth, dan sebagainya. Metode USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Yang ketiga, mencari akar penyebab masalah. Beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam mencari akar penyebab masalah yaitu diagram sebab akibat dari isi kawah atau diagram tulang ikan atau fishbone, dan pohon masalah atau problem trees. Yang keempat, menetapkan cara pemecahan masalah. Untuk menetapkan cara pemecahan masalah dapat dilakukan kesepakatan di antara anggota tim dengan didahului brainstorming atau curah pendapat. Bila tidak terjadi kesepakatan, dapat digunakan tabel cara pemecahan masalah. Kemudian, penyusunan rencana tahunan. Penyusunan rencana tahunan Puskesmas harus dilengkapi dengan usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana, dana operasional Puskesmas.
Adapun tahapan penyusunan rencana tahunan Puskesmas seperti tahapan penyusunan rencana 5 tahunan Puskesmas, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua analisis situasi, yang ketiga perumusan masalah, yang keempat penyusunan rencana usulan kegiatan atau RUK, yang kelima penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Selanjutnya yaitu penggerakan dan pelaksanaan atau P2. Penggerakan dan pelaksanaan merupakan program lanjutan dari rencana pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk rapat dinas, pengarahan apel pegawai, pelaksanaan kegiatan dari setiap program yang sesuai dengan jadwal RPK bulanan, dan forum khusus atau loka karya mini Puskesmas. A. Loka karya mini bulanan. Loka karya mini bulanan Puskesmas dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan sebagai berikut: menilai pencapaian serta hambatan yang terjadi pada bulan atau periode yang lalu, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan Puskesmas yang akan datang, dan melakukan perencanaan ulang yang lebih baik jika dibutuhkan dan menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Loka karya mini bulanan dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu loka karya mini bulanan yang pertama dan loka karya mini bulanan rutin. Peserta yang terlibat dalam loka karya mini bulanan antara lain Kepala Puskesmas, seluruh pegawai Puskesmas termasuk pegawai yang bertugas di Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa, dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. B. Loka karya mini tribulanan. Loka karya mini tribulanan Puskesmas dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan tujuan sebagai berikut: melakukan upaya penggalangan dan pemantauan pelaksanaan kerjasama melalui forum loka karya mini tribulanan untuk memelihara kerjasama antar lintas sektor, menginformasikan dan mengidentifikasi capaian hasil kegiatan di bulan yang lalu, membahas serta memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh lintas sektor pada kegiatan di bulan sebelumnya, dan menganalisa serta memutuskan rencana tindak lanjut atau RTL dengan memasukkan aspek umpan balik dari masyarakat dan sasaran program. Loka karya mini tribulanan lintas sektor dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, loka karya mini tribulanan yang pertama, dan loka karya mini tribulanan rutin. Peserta yang terlibat dalam loka karya mini tribulanan lintas sektor antara lain camat, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, tim penggerak PKK Kecamatan atau Distrik, Puskesmas di wilayah kecamatan atau distrik, staf kecamatan antara lain sekretaris camat atau unit lain yang terkait, lintas sektor di kecamatan antara lain pertanian, agama, pendidikan, BKKBN, sosial yang sesuai dengan lintas sektor yang ada di kecamatan atau distrik, dan lembaga atau organisasi kemasyarakatan antara lain tim penggerak PKK kecamatan atau distrik. Nah, selanjutnya ada P3. Pada tahap P3 ini dilakukan pengecekan terhadap pencapaian suatu puskesmas. Salah satu kegiatan dari P3 ini adalah pengawasan dan juga pertanggungjawaban. Pengawasan ini terdapat 2 jenis, yaitu eksternal dan juga internal. Untuk internal dilakukan oleh para atasan dan kepala puskesmas. Sedangkan untuk internal dilakukan oleh pihak luar dari puskesmas. Aspek yang diawasi meliputi pelayanan administrasi, teknis pelayanan, dan juga keuangan. Apabila terdapat suatu penyimpangan, maka akan dilakukan pembinaan. Selain itu ada pertanggungjawaban. Setiap puskesmas wajib mengirim pertanggungjawaban melalui laporan dari kepala puskesmas. Melalui kepala puskesmas, laporan ditujukan kepada Dinas Kesehatan setempat. Penilaian kinerja puskesmas atau PKP. Penilaian kinerja puskesmas atau PKP adalah suatu proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas. Ada 2 yang merupakan ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas. Yang pertama, pencapaian cakupan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan manajemen puskesmas. Yang pertama, pencapaian cakupan pelayanan kesehatan
Dan berdasarkan hasil penilaian kinerjanya, puskesmas dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama, puskesmas dengan tingkat kinerja baik, dengan cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil lebih dari 91%. Kelompok kedua, puskesmas dengan tingkat kinerja cukup, cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil 81-90%. Kelompok ketiga, puskesmas dengan tingkat kinerja kurang, cakupan hasil pelayanan kesehatan dengan tingkat pencapaian hasil kurang dari atau sama dengan 80%. Kemudian ruang lingkup penilaian kinerja puskesmas yang kedua yaitu pelaksanaan manajemen puskesmas. Pada kelompok pertama, puskesmas dengan tingkat kinerja baik, cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil lebih dari atau sama dengan 8,5. Kelompok kedua, puskesmas dengan tingkat kinerja cukup, cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil 5,5 sampai 8,4. Kelompok ketiga, puskesmas dengan tingkat kinerja kurang, cakupan hasil manajemen dengan tingkat pencapaian hasil kurang dari 5,5. Dari itu, manajemen puskesmas sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan puskesmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pelaksanaan manajemen puskesmas menjadi perencanaan, pergerakan, dan pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kerja puskesmas yang merupakan suatu siklus yang terus-menerus dan berkesinambungan. Manajemen puskesmas akan mengintegrasikan seluruh manajemen yang ada, mulai dari sumber daya, program, pemberdayaan masyarakat, sistem informasi puskesmas, dan mutu dalam menyelesaikan masalah prioritas kesehatan di wilayah kerjanya.